Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah bila jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Al-Fakir Ahmad Syamsuri. Kali ini kita akan membahas waktu yang di tengah sholat di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumihi bidarini amin. Syekh Abu Suja berkata, Paslun ay haza paslun wa khamsatu awqatil la yusalla fiha illa salatul laha sabab ba'da salatis subhi hatta taghruba syamsu wa 'inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin wa idza astawat hatta tazula wa ba'dal 'asri hatta taghruba syamsu wa 'indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Di dalam waktu yang 5 ini seseorang tidak boleh mengerjakan sholat. Ya, apa itu? Selain sholat yang mempunyai sebab. Nah, selain sholat yang mempunyai sebab, itu kan. Ini gitu. Yang pertama itu apa? Setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua apa? Ketika terbit matahari hingga sempurna dan naik kira-kira setinggi tombak. Yang ketiga, ketika matahari berada di tengah-tengah langit atau berada di ubun-ubun lah kita, hingga tergelincir. Yang keempat, ketika terbenam matahari hingga sempurna terbenamnya. Ini ya, tidak boleh mengerjakan sholat atau dimakruhkan kayak gitu ya. Waktu yang di dalamnya dimakruhkan mengerjakan sholat yang tidak mempunyai sebab ada 5. Kalau tidak ada sebabnya berarti sholatnya makruh, itu kan. Kalau tidak sebab. Yang tiga berhubungan dengan waktu, yaitu waktu terbit matahari hingga naik sepenggalah. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih yang sudah diketahui. Dalam satu wajah hilang kemakruhannya dengan sebab sempurna keluarnya bulatan matahari. Dalam satu pendapat nih ya, yang maksudnya apa? Waktu terbit matahari hingga naik sepenggal. Ya, pendapat ini pendapat yang sahih yang sudah diketahui. Dalam satu wajah hilang kemakruhannya dengan sebab sempurna keluarnya bulatan matahari. Jadi matahari itu ada bulat gitu kan. Di waktu istiwa, apa itu istiwa? Ketika matahari persis di atas ubun-ubun atau di langit-langit gitu kan. Hingga tergelincir, dan ketika matahari kekuning-kuningan hingga sempurna terbenam. Yang menjadi dalil akan kemakruhannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Thalathu sa'atin kana yanhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna aw nuqriba fihinna amwatana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi' wa hina yaqumu qa'imu zahirati hatta tamila syamsu wa hina tadibu syamsu lil ghurubi." Ada 3 waktu yang kita sekalian dilarang oleh Rasulullah SAW mengerjakan sholat di dalamnya atau mengubur mayit kita, yaitu waktu terbit matahari secara jelas sehingga naik, waktu sesuatu berdiri tegak di tengah hari hingga tergelincir matahari, dan waktu matahari condong hampir terbenam. Ini dilarang oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Yang dimaksud menanam mayit di dalam 3 waktu itu ialah menunggu-nunggu
ketika waktu itu untuk menanam mayat di dalamnya. Sebab kemakruhannya adalah sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnus syaitan fa idza irtafa'at faraqaha fa idza stawat farabnaha fa idza zalat faraqaha wa idza danat lil ghurubi qaranaha fa idza gharabat qaraqaha. Rahul Imam Syafi'i dengan sanadnya. Sesungguhnya matahari terbit dengan disertai tanduk setan. Jika matahari telah naik, setan meninggalkannya. Lalu jika matahari telah berada di tengah langit atau di atas ubun percis gitu kan, setan menyertai matahari lagi. Lalu meninggalkan setelah matahari tergelincir. Kemudian jika matahari mendekati terbenam, setan menyertainya lagi dan meninggalkannya setelah matahari terbenam. Para ulama berselisih pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan tanduk setan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah kaum setan. Itu orang-orang yang menyembah matahari. Mereka menyembah matahari pada tiga waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa setan mendekatkan kepalanya ke matahari pada tiga waktu itu, supaya orang-orang yang menyembah matahari menyembah kepada dirinya. Dan ada yang mengatakan lain lagi dari keduanya. Jadi menurut para ulama ini ada yang berselisih pendapat. Apa yang dimaksudkan tanduk setan? Sebagian ulama mengatakan bahwa ini maksud itu adalah kaum setan. Jadi orang-orang yang menyembah setan, menyembah orang-orang yang menyembah matahari maksudnya. Ya, mereka menyembah ketiga waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa setan itu mendekatkan kepalanya kepada matahari, ya, dari ketiga waktu itu, supaya orang-orang itu menyembah matahari, menyembah kepada dirinya juga, pada setan maksudnya. Itu maksudnya. Setan mendekatkan matahari agar ini orang-orang kita nih kita nih menyembah matahari dan juga menyembah setan gitu. Makanya dimakruhkan sholat yang apa yang dikatakan dilarang oleh Rasulullah SAW yang tadi dalam hadisnya. Adapun dua waktu yang lain adalah berhubungan dengan perbuatan, yaitu apabila seseorang telah melakukan sholat subuh atau asar. Oleh karenanya jika seseorang mengerjakan sholat subuh atau asar pada awal waktunya, maka menjadi lamalah waktu makruhnya. Tapi jika ia mengakhirkannya, maka menjadi sebentarlah waktu kemakruhannya. Jadi ini apabila seseorang melakukan sholat subuh atau asar, jika dia melakukan sholat subuh dan asar pada waktunya, ya kan, pada awal waktu maksudnya, akan menjadi lamalah waktu kemakruhannya. Semakin lama, semakin di awal sholat asar maupun subuh, maka makin menjauh yang namanya kemakruhannya. Tapi jika dia mengakhirkan sholatnya, sholat subuh mau sholat asar, di akhir menjelang waktunya mau habis, itu maka semakin dekat kemakruhannya gitu maksudnya. Dalil kemakruhan sholat setelah mengerjakan sholat subuh dan asar adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW naha anis sholati ba'da al-asri hatta taghruba syamsu wa ba'da subhi hatta tatlu'u syams. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang sholat sesudah sholat asar hingga terbenam matahari. Nah, dijelaskan ya. Dan melarang jadi Rasulullah melarang sholat asar hingga terbenam matahari, dan sholat subuh dan sesudah sholat subuh hingga terbit matahari. Jadi kita dilarang nih, habis sholat asar kita sholat nih, dilarang. Habis sholat subuh kita sholat nih, dilarang Nabi, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi para ikhwah fillah dan
terutama bagi al-fakir. Dan apabila barangkali ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon para asiatis untuk meluruskannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada bagian yang lain dari bab tentang perihal di tengah waktu, di tengah sholat, di dalam kitab Kifayatul Akhir. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.